sekali memang syarat untuk bisa dinyatakan pilot atau bisa dinyatakan berada dalam posisi PKPU atau penundaan kewajiban pembayaran utang sangat sederhana sekali. Dia punya dua kreditur, dia punya utang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih. Satu, dia punya dua kreditur dan salah satu krediturnya telah jatuh tempo dan dapat ditagih, maka dia dapat dinyatakan, dia dapat dimohonkan pilot atau dapat dimohonkan PKPU tanpa melihat besaran nilai utangnya. Tentu tidak ujuk-ujuk permohonan PKPU atau pilot diajukan. Tentu telah ada pembicaraan-pembicaraan sebelumnya, mungkin ada upaya restrukturisasi secara bilateral antara kreditur dengan debitur langsung. Nah, yang kalau ini gagal, tidak memperlihatkan hasil maksimal, maka biasanya kreditur akan membawa ke pengadilan. Ayo kita restrukturisasi di pengadilan melalui PKPU, atau kalau memang sudah tidak mungkin dilakukan restrukturisasi, maka sudah, kita langsung mohonkan saja pilot ke pengadilan niaga. Hal mana benar Mas Erwin, ini memang yang harus debitur memikirkan baik-baik karena ini menyangkut nasib para kreditur. Ratusan ribuan kreditur yang akan menanggung akibat dari satu permohonan pilot atau permohonan PKPU yang gagal. Kalau PKPU-nya sukses, berhasil, itu akan memberikan jalan yang terbaik bagi para krediturnya. Tapi kalau gagal sampai pilot, nah ini pasti akan berisiko merugikan para kreditur-krediturnya. Nah, ini menarik dari Anda, Pak Imran. Ada kata-kata sebenarnya tidak ujuk-ujuk atau mendadak dinyatakan pilot ya Pak. Ada proses panjang dan ada kesempatan-kesempatan atau fleksibilitas juga sebenarnya yang diberikan antara debitur dan juga kreditur. Apakah ini sekarang sudah jauh berbeda konteks situasinya karena situasinya juga sangat menantang Pak. Kalau kita bandingkan dengan masa-masa sulit korporasi, katakanlah krisis 98 sebelumnya. Sehingga sekarang prosesnya jauh lebih cepat, langsung bisa mendekat ke finalisasi, ya Anda pilot karena tidak ada hal yang bisa kita selesaikan bersama. Agak berbeda memang Mas ya, kejadian 98 kan kita tahu krisis moneter yang terjadi pada saat 98, orang masih bisa bekerja, orang masih bisa mencari sumber pendanaan yang lain karena masih bisa keluar, bisa berinteraksi dengan penuh. Dengan kondisi 2020 sekarang ini karena ada pandemi COVID-19 ini, membuat memang benar-benar berubah. Sudahlah secara keuangan susah, tidak bisa lagi keluar melakukan interaksi-interaksi sehingga kemungkinan hal ini mengakibatkan terbatasnya waktu untuk melakukan negosiasi terhadap penundaan atau kelambatan atau bahkan tidak dibayarnya utang oleh para debitur ketika telah jatuh tempo, membuat para kreditur sudah cukup melalui surat saja kita somasi 2 kali cukup memenuhi syarat untuk dinyatakan jatuh tempo dan dapat ditagih, langsung dibawa ke pengadilan. Ya. Memang bahwa permohonan pilot atau permohonan PKPU ke pengadilan itu bukan berarti akhir dari semuanya. Karena di sana masih bisa dibicarakan composition plan yang akan diajukan oleh para debitur. Baik di kepilitan maupun di PKPU. Masih ada kesempatan untuk bisa menyelamatkan diri sepanjang debitur bisa meyakinkan dengan composition plan-nya yang akan ditawarkan kepada para krediturnya bahwa ini yang akan kami lakukan, don't worry, kewajiban kami akan kami laksanakan. Ini source kami untuk membayar Anda pada janji, pada waktu, termin yang telah kami siapkan. Jadi sesungguhnya PKPU atau pilot itu bisa dijadikan sebagai way out dari financial distress sepanjang bisa di-manage dengan baik pelaksanaan kepilitan dan PKPU-nya dengan memanfaatkan para debitur, gunakan untuk menyusun composition plan yang terbaik yang bisa Anda tawarkan kepada para kreditur Anda. Di sana akan sangat menguntungkan, bisa minta grace period, bisa minta diskon bunga, diskon penalti, bahkan mungkin ada pengurangan pokok. Ini dibicarakan di dalam masa pembahasan proposal perdamaian, baik di proses kepilitan maupun di proses PKPU atau penundaan kewajiban pembayaran utang.